Kegigit capek, gengs. Ingat nggak kita kabur ke Gili Trawangan? Gak bawa baju, aku tiba-tiba Diculik. Tapi aku mau dong diculik lagi. Aku senang banget hari ini, malam ini lebih tepatnya. Ini cukup tidak direncanakan. Ini belum jam sahur, tapi sudah lewat dari jam buka. Kita akan buka puasa plus sahur. Enggak sih, maksudnya sahur lebih cepat karena Mas Emil tuh besok mau dinas keluar kota pagi-pagi, jadi kita sahur lebih cepat aja, jadi Mas Emil bisa lebih banyak waktu tidurnya. Dan alhamdulillah bisa ada waktu untuk kita ngedate. Tau gak sih, ini tuh disetirin sama suamiku, ini udah lama banget gak terjadi. Ya gak Mas Emil? Jarang. Tapi ngedate itu biasanya berdua, tapi dalam kasusnya kita itu dari zaman kita pacaran itu ngedate-nya gak pernah berdua, selalu ada nyamuk yang ikut gitu. Nyamuk satu sih. Iya, satu. Kalau dua udah gak jadi nyamuk lagi. Udah double date ya kalau. Nah, malam ini juga begitu. Ada nyamuk yang ikut kita. Tada! Di sisi ya. Cuman aku udah lama banget aku ngedate. Dari masih SMP. Iya, si Cia tuh udah nemenin aku pacaran dari dia SMP. Oh iya, kita kan malam ini mau makan di luar, mau ganti suasana aja karena sahur kan di rumah terus ini pengen makan di luar. Tapi kita masih bingung, ini Mas Emil mau makan apa nih kita nih Mas? Apa ya yang masih buka? Yang masih buka maksudnya? Sekarang Yang belum terlalu malam ya guys, sekitar jam 10-an, jam 11-an ada gitu. Jadi makannya harus yang banyak supaya nanti tidurnya banyak, karena kelemahan pada saat bulan suci Ramadan adalah ketika kita harus bangun sahur dan kita harus bekerja dengan jam yang normal ya Mas Emil ya. Jadi biasanya tidurnya kurang. Jadi untuk malam ini sekalian aja jam segini kan kita belum tidur, sekalian aja deh kita makan jam segini, tapi pengen di luar juga. Jalanan rame apa sepi ini menurut kamu? Sepi. Katanya nggak boleh tahu pas lagi jalanan terus nggak macet. Tapi kita bilang ini jalan ini sepi, katanya nggak boleh nanti. Oh iya, nanti akhirnya jadi macet. Jadi kalau misalnya jalanan itu sepi, ya udahlah, keep it to yourself. Yes. Apa sih ini gantung-gantung? Nah, ini di parfum mobil nih. Oh, oke. Kita mau makan apa nih guys? Mau makan apa nih guys? Jadi dulu nyamuknya hilang lagi. Hei nyamuk, kita makan apa nyamuk? Ngikut aja, kan dari dulu juga cuma ngikut doang. Ini jangan. Umi tuh lagi pengalaman pertama jadi nyamuk kapan sih? Wah, SD. SD sih. Kayaknya. Tapi bukan sama kamu nyamuknya, sama yang lain-lain. Udah sampai lupa itu nyamukin siapa, dari nggak tahu nyamukin siapa sampai terakhir yang nyamuk rasanya. Nyamukin aku bersama PDKT. Dari nggak ngerti kalau itu lagi jadi nyamuk sampai udah menyadari dan sedih. Gila, jadi udah berapa tahun sih sejak nyamuk? Wah. Karena aku tuh dulu nggak pernah boleh. Kita udah hitung 2011 kan? Sekarang 2021, jadi 10 tahun Cia jadi nyamuk, 1 dekade. Nyamuknya kalian? Iya. Jadi aku tuh mungkin juga banyak ya di sini teman-teman yang nggak dibolehin sama orang tuanya kalau pacaran tuh jalan berdua. Nah dulu daripada ditemenin sama mama kan lebih awkward lagi kan, jadi akhirnya milih yaudah mau ditemenin mama atau ditemenin salah satu keluarga gitu. Jadi biasanya adekku ini yang jadi korban. Pernah juga dulu kalau pas dia sibuk sekolah, aku sama Kak Ewat sama sepupuku, pokoknya nggak pernah boleh sendiri gitu loh. Jadi deh kita akhirnya dia kelamaan nemenin kita pacaran, dia akhirnya nggak pacaran. Iya, sampai lupa kalau punya pacar, sampai udah ganti-ganti udah nggak tahu lagi. Iya pokoknya kalau dia ketemu sama pacarnya, terus aku telepon, Ci, Umi mau pacaran Ci, jangan Ci, cancel semua cancel. Pokoknya harus bagian ada agenda apapun. Kakak yang menindas. Lah tapi kan berhasil di perjuangan Cia nih. Aku akhirnya bisa menikah dengan mau ketemu siapapun, mau teman, mau pacar, mau siapapun, kalau udah yang nelfon Arumi udah semua cancel.
Karena gitu, kita di keluarga tuh nggak boleh anak perempuan tuh jalan berdua-duaan gitu. Kalau Arumi nggak mempan, mama yang nelfon langsung. Oh, jadi perintah dari mama. Iya. Itu udah wajib hukumnya. Sebenarnya aku punya banyak adik, ada 3 adikku. Si Alila dijadiin nyamuk tuh susah, dia nggak betah jadi nyamuk tuh. Si Ana apalagi digini. Ini paling istiqomah ya? Ini paling istiqomah, dia kalau jadi nyamuk ya udah diem aja, yang penting dikasih makan, udah anteng dia. Jadi ya udah mau ini mau diajak makan ini hayu, mau diajak kemana hayu, gitu sih Cia doang. 10 tahun sudah 1 dekade. Itu yang sama Samuel belum sebelumnya. Aduh. Guys, ini kita makan apa nih? Oh, aku lagi ada ini sayang, aku pengen ini makanan yang biasa kita makan di rumah. Apa itu? Keluar kok nyari makanan yang biasa dimakan di rumah. Kayaknya sensasinya beda. Gitu. Mie instan, gengs. Tapi kan kalau mie instan itu katanya paling enak kalau dimasakin sama orang lain. Nah, jadi di sini tuh ada angkringan. Oh, itu filosofi dari mana tuh? Dimasakin orang lain lebih dari enak. dulu loh sayang, kalau aku mau perasaan aku gitu. Kalau aku paling bete ya, aku pernah lagi ngidam banget sama yang namanya mie instan itu. Ya lagi di luar kota lah, di kota itu kan seru ya. Terus tahu apa dibikinin mie instan tapi dia ganti bumbunya. Wah, itu benar-benar di saat lagi craving banget, lagi kepengen banget, 3 tahun dia racik sendiri kali bumbu apa tuh. Oh, mie instan itu enaknya di bumbunya, kok diganti? Makanya kasihan suami aku yang udah oh my god. Akhirnya itu kan nginep di hotel kan. Iya. Hotel di apa agak jauh lah, pokoknya bukan kota besar. Terus ya udah termos masukin, gue jejelin aja ke dalam termos mie-nya. Bikin sendiri, beli di minimarket. Tau gak sih gengs, ini tuh hari ini tuh jarang-jarang aku memperbolehkan keluargaku makan mie instan. Karena sebagai emak-emak, aku tuh dulu ya bukan benci sama mie instan, cuman setelah punya anak itu kan akhirnya ini mie instan boleh tapi berapa minggu sekali gitu, atau sebulan cuma sekali gitu, apalagi untuk anak-anakku. Nah, bapaknya nggak mau kooperatif. Mas Amil itu apa namanya mas kamu? Suka banget, jadi suka bikin mie instan, dan itu udah nggak pakai hari-harian gitu. Kalau lapar tapi malas makan nasi atau gimana ya mie instan gitu. Mantan anak kos. Iya. Terus habis itu akhirnya aku ngomel kan, iya aku ngelarang anakku, terus kamu ngasih contohnya nggak bener kan. Akhirnya aku yang diprotes sama anak-anak kan. Akhirnya itu pernah ya, dalam satu kesempatan saking aku ngelarang terus dia jadi takut kan makan instan depan aku. Terus bisa-bisanya, jadi sengaja aku di rumah tuh nggak ada mie instan. Jadi kalau pas malu boleh beli gitu, jadi nggak nyetok gitu. Kalau nyetok kan soalnya kan bikin ngiler kan. Aku sendiri soalnya suka gitu, cuman demi mencontohkan kebaikan kepada anak-anak gitu ya, supaya nggak over gitu ya. Mas Emil tuh pernah minta mbak yang di rumah untuk beliin tanpa sepengetahuan aku. Nah, mbaknya itu pulang, ceritanya gimana mas? Gila, aib itu kan udah jadi bupati. Oh iya, waktu itu udah jadi bupati, gengs. Siapa lagi yang berani berita bupati kalau bukan istrinya kan? Makan mie aja nggak boleh. Iya loh, orang kalau dibiarin ya, karena kan Mas Emil itu kan pulang kerja itu kan malam banget, misalnya jam 11, setengah 12 atau pagi gitu, jam 1 gitu kan baru selesai kerja. Nah jam segitu kan lapar ya, kalau kita begadang tuh kan bikin lapar. Yang paling enak apalagi kalau bukan mie instan. Aku ngerti sih, cuman kalau tiap hari, bukan tiap hari sih, seminggu tuh berkali-kali kan aku juga, hey, bukan masalah gendut ya, ini nggak sehat gitu kan. Terus kalau dilihat anak gimana gitu. Akhirnya gimana kamu masanya? Waktu lagi mbaknya taruh di plastik ya, gimana sih waktu itu? Kan lewat halaman belakang tuh. Tahu nggak mbaknya tuh sampai diiniin sama dia, Mbak pokoknya jangan kelihatan ibu, lewatnya pintu belakang gitu. Oke. Terus? Pokoknya aku lempar apa ya, waktu tiba-tiba kamu nongol dari dalam gitu, terus aku lempar ya, aku umpetin dulu. Ih, seingat aku Mas Emil ya. Jadi aku mau jalan aja gitu ke dapur kan. Nah mbak
Emil kan ya namanya bapak-bapak kan pasti kan jarang ke dapur, apalagi ke belakang gitu kan, pasti jarang gitu. Nah biasanya juga kalau dia ke belakang kan pasti kita mama nanya mau apa sayang gitu, mau sambel, mau apa nih, mau dimasakin atau gimana kan biasanya kita nanya. Nah aku ngeliat Mas Emil ke belakang gitu, terus ya udah otomatis refleks aja aku pengen ke belakang juga gitu, pengen nanya kamu nyari makanan apa gitu. Nah tiba-tiba dia ngeliat aku ada di belakangnya tuh pesat gitu, ada yang dilempar tapi bunyi kresek gitu. Terus habis itu mbak yang kalau nggak salah habis ngasih kamu ya, jadi dia belum terlalu jauh, dia ngeliat dia ngeliat itu juga, terus dia langsung ketawa, nggak apa ya, ketawa tapi nahan ketawa juga gitu loh, nggak yang ketawa lepas gitu. Terus aku kan jadi curiga, ih apa yang disembunyikan ini kok gini. Terus aku langsung apaan tuh gimana akunya langsung ya kamu langsung sidak, langsung kamu cek. Iya kan kayak ya mohon maaf ini kayak ngumpetin obat-obatan terlarang ya kan. Sampai diumpet-umpetin dalam baju gitu loh. Terus ya kan enggak ditutupin dalam plastik hitam gitu, enggak gitu. Aku bilang astagfirullahaladzim. Ih Mas Emil kan aku kan ngelarang buat kebaikan, kamu kalau kayak begitu banget kayak tertindas banget ya. Iya aku jadi ngerasa bersalah. Tapi memang yang paling nikmat kalau lagi lembur, begadang malam terus lapar apalagi coba kalau aku setuju, cuman masalahnya kamu lemburnya itu seminggu ya 5 hari Mas. Ya kan, ya aku khawatir juga gitu kan, karena dia udah capek banget, tidurnya sedikit, kerjaannya capek, kalau asupannya juga nggak sehat kan gimana dong. Yang lucu aku punya temen yang dia punya pabrik mie instan. Oke. Dia pergi ke luar negeri. Terus datang ke satu tempat mau makan. Terus dia cerita katanya orang yang nawarin makan, Anda nggak apa-apa kan kalau ada MSG-nya? Dalam hati dia, ya nggak apa-apa lah bos. Orang gue punya pabrik MSG. Dan dia bilang kadarnya itu ada berapa lah. Memang jangan keseringan, tapi maksudnya sebenarnya kadarnya tuh untuk bisa mulai menciptakan masalah tuh juga agak inilah suka berapa gitu. Tapi dia juga nggak nyaranin kayak itu menjadi semacam staple food. Yeah. Staple food apa ya? Makanan yang... Jadi dulu waktu di Jepang kan aku suka ngajak temen-temen ya nginep gitu kan di asrama. Nah, ada temen siapa namanya Tono kalau nggak salah, dia nginep gitu, terus pagi-pagi bangun, no makan ya gitu. Terus udah bikinin mie gitu. Nah, berapa kali habis itu tiba-tiba dia komplain, Mil kok tiap hari mie mulu sih. Kayak gue udah bangga banget peduli sama temen gitu, ternyata dia bilang tiap hari kurang mie. Variatif ya bapak Yeah. gitu. Ya begitulah ini Ini suka duka tinggal di asrama. Banyak makanan gagal juga gitu. Waktu itu tuh saking malesnya bolak-balik kamar ke dapur, kan satu lantai satu dapur. Jadi pernah loh naruh telur di dalam kantong. Begitu udah nyampe mau ini cekrak, nah telurnya pecah di kantong. Terus orang-orang habis itu nggak mau ketahuan orang-orang situ kan, tiba-tiba melipir sebenarnya di kantongnya telurnya pecah. Soalnya saking mau efisien bawa apa dan nggak punya keranjang, akhirnya telurnya taruh di kantong apa gitu. Untung aku ketemu kamu udah lewat masa-masa itu ya. Iya. Jadi ya di sana suka dukanya gitu. Terus pernah sekali sehari tuh ya nggak mau rugi, kita beli pisang satu sisir ya, satu sisir pisang sama susu kotak. Nah pagi, siang, sore makan pisang sama susu. Karena pas pertama kayaknya enak, wah artinya saya bisa makan. Habis itu langsung mual-mual. Satu hari makan susu 3 kali sama pisang. Tapi tahu nggak sih hikmahnya apa? Hikmahnya adalah walaupun kurang gizi pada saat dulu, cuman hasilnya begini juga. Ya ditolong Tuhan itu namanya. Tolong Tuhan. Tapi itu aku dengar Mas Emil cerita kayak gitu ya. Itu sebenarnya salah satu pelajaran hidup yang harusnya dimiliki sama semua orang. Jadi tahu caranya survive, walaupun caranya unik-unik gitu ya. Sekarang kalau kita dengerin tuh agak-agak ya Allah kesian amat gitu. Cuman ya pasti itu bikin Mas Emil menjadi Mas Emil yang sekarang. Betul nggak? Yep. Cuman sekarang nih Pak Agub kan kira-kira bisa nih memberikan
kesejahteraan kepada anak-anak gitu. Harapannya tuh buat anak-anak tuh harusnya mereka some point in their life itu harus ngalamin yang kamu alamin dulu, atau enggak anakku itu harus dapat yang terbaik gitu. Nah itu juga masih dipikir-pikir tuh. Wah, gitu. Ya enggak, maksudnya di satu sisi pengen gitu ya, kita orang tua kasih yang jangan susah deh gitu anaknya gitu. Jangan susah, karena bayangan kita yang dibutuhin di masa depan tuh prestasi kan. Jadi daripada dia pusing mikirin yang bisa menghambat prestasi, ya dipermudah gitu kan. Tapi di sisi lain, kalau dia nggak tough, nggak struggle, ya nantinya jadi lembek. Jadi serba salah juga tuh. Nah itu cari balance lah. Iya, tuh. Tapi sebenarnya kalau anak cowok lah minimal gitu ya, kayaknya harus ini deh, punya pelajaran untuk bisa, karena kan yang dididik itu kan mental, karena ada pendidikan yang kita bisa dapat di sekolah, tapi ada juga pendidikan yang harus kita jalanin sendiri. Kayak banyak yang bilang itu kan street smart atau street knowledge gitu kan, pengetahuan dari kayak kemandirian mental gitu. Kalau misalnya dia dibesarin dengan cara yang semua sudah disuapin, semua sudah tersedia, mungkin ya itu lembek jadinya. Yep. Nah ini kita menuju ke tempatnya agak jauh, nanti kita ketemu di sana ya geng. Gimana sih, di Sidoarjo ya? Nggak tahu di sana ya kali. Kita ketemu di sana ya geng, sebenarnya masih agak jauh, nanti kita lanjut di sana. Sudah sampai di sini tempatnya. Apa ini namanya? Warmindo, warung makan Indomie. Sugar Pahar. Susu segar Pahar. Ya. Ini pakai susu segar Mas, makanya kepo kan? Ada susu segarnya. Ayo kita coba. Baru aja kita mau ngedate, tapi si bapaknya Oke, jadi akhirnya kita makan di tempat apa tadi namanya? Warmindo. Warmindo. Warung mie. Warung makan Indomie. Makan Indomie. Itu dia. Ini ada tambahan cabenya. Kita cobain bentar ya. Aku mau coba makan. Ini pocheknya tadi aku minta setengah matang, dia beneran setengah matang atau enggak ya? Ya tapi dicampur Mas. Yaudah kita coba ya. Bentar, ini mencurigakan itu kuahnya merah Mas? Pedes ya? Enggak? Belum enggak. Tadi apa ya? Enggak pedes tapi. Lagi? Enggak pedes karena cabainya dipisah. Tapi dikasih apa jadi merah? Kok jadi merah ya? Mungkin ini bumbu rahasianya. Jadi berbeda mie ini ketika kita masak di rumah sama yang di sini. Kita coba dulu ya. Oh iya, kok nggak pedes? Tapi udah malam-malam kayak gini, kalau nggak pedes nggak enak Mas. Kamu nggak mau cabenya? Kamu jangan makan banyak banget dong. Apa? Cabenya dulu, mau nggak? Cabenya dua ya? Enggak lagi. Jangan. Banyak banget. Kan emang itu tujuannya. No. Ini nggak lagi pedes. Dibatin. Kan ada Cia? Enggak. Dia nggak mau pedes. Oke, kita coba. Mas Amel kayak lapar beneran.
Dia tuh beneran susu segar yang dikasih coklat, nggak tahu coklat bubuk atau apa, tapi yang pasti itu bukan susu coklat yang udah jadi ya, bukan susu coklat instan. Jadi dia tuh emang kerasa susu segarnya. Sudah selesai makannya, sekarang kita mau pulang. Aku suka sama sugarnya, susu segar. Kalau mie-nya ya mie seperti yang kita masak di rumah, cuman dia ada bumbu apa nggak tahu deh, dia kuahnya merah tapi nggak pedas gitu. Kalau misalnya mau pedas ya tambahin cabenya. Oke, sekarang kita mau pulang.